Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Burung tekukur sedang bernyanyi di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat tercinta. Saya Katarina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari Minggu biasa ke-26. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Bernardus Hardijantan Dermawan PR, yang akrab dipanggil atau dikenal dengan nama Romo Hardi. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Hardi, salam jumpa kembali Romo, apa kabar Romo? Ya, kabarnya baik dan sehat. Ya, senang berjumpa kembali di Zoom ini bersama dengan para sahabat Oase yang terkasih. Ya, terima kasih Romo telah menyempatkan hadir untuk mengisi acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mulai acara ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo. Mari saudara-saudari Oase kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau adalah Allah yang mengasihi semua orang, terutama mereka yang paling lemah, paling tak berdaya, paling yang tidak memiliki apapun, yang tidak mendapatkan perhatian dari sesamanya. Ya Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu yang begitu indah, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, untuk selalu siap sedia membagikan cinta kasih-Mu kepada sesama. Ini kami mohon demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Nubuat Amos. Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tenteram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading, dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak lembu dari tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor, dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah hiruk-pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan, refren, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang-orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi.
di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau. Taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat dia, dan seorang manusia pun dapat melihat dia. Bagi dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam sesi perbincangan rohani. Nah, Romo Hardi Jantan,
dalam perbincangan rohani ini nih Romo, dalam sesi yang pertama ini, apa yang ingin disampaikan kepada sahabat oase rohani Katolik, Romo? Ya, terima kasih Mbak Utami dan para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Ada beberapa langkah yang coba saya tawarkan, yang coba saya sharingkan juga dalam bacaan mengenai kisah Lazarus di dalam Injil Lukas ini. Karena kita tahu ada nama Lazarus juga dalam Injil Yohanes dan rasa-rasanya itu berbeda. Nah, bagi saya untuk memahami perikop ini, bacaan ini, kita harus melihatnya dalam kerangka gereja awal. Dari satu pihak, Injil Lukas itu sangat menarik menurut saya. Ada beberapa kisah-kisah yang memang tidak ada dalam Injil lainnya, baik Injil Matius, Markus, maupun Yohanes. Misalnya ya, kisah si anak bungsu, ya, bab 15 itu. Atau kisah orang Samaria yang baik hati. Dan sekarang kita mendengarkan kisah Lazarus yang dimulai oleh Lukas dengan kata-kata ini. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dan kain halus dan sebagainya itu. Ya. Jadi kisah ini ditujukan kepada orang-orang Farisi. Jadi tidak untuk yang lain. Namun ketika kita mendengar cerita ini, kisah ini, maka juga ditujukan kepada kita. Nah, kisah harus ditempatkan pada gereja awal. Atau yang paling tepat itu adalah generasi kedua gereja perdana. Kalau melihat atau membaca sejarah, para pengikut Tuhan itu kebanyakan dari kalangan menengah ke atas. Jadi disebutkan di sana ada pengusaha, ada para pedagang, kemudian juga orang-orang yang berpendidikan tinggi, para sarjana, juga ada seniman, orang-orang yang punya pangkat dalam pemerintahan. Jadi awal terlihat para pengikut Yesus itu meluas sampai ke lapisan atas. Nah, selanjutnya ada refleksi yang lebih dalam lagi mengenai kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Atau warta kerajaan Allah itu apa? Nah, tidak hanya berbicara kerajaan Allah itu, keinginan untuk selamat kelak di akhirat. Tidak hanya itu, tetapi warta kerajaan Allah juga memberi dorongan untuk memperhatikan orang-orang miskin. Orang-orang yang sungguh hidupnya menderita, mungkin juga sakit penyakit, dan hartanya juga tidak ada atau sedikit. Itulah sebabnya kisah ini dikatakan kepada orang Farisi. Ya. Orang Farisi itu adalah orang yang mengagung-agungkan kesalehan untuk meraih surga dengan cara menaati hukum-hukum Taurat, hukum-hukum yang juga mati kalau hanya memikirkan diri sendiri. Selamat untuk dirinya sendiri. Selamat untuk dirinya sendiri itu tidak cukup, ya, menurut iman Kristiani. Kaum miskin pun juga harus diperhatikan. Maka saat itulah komunitas Kristiani awal akhirnya juga meluas di lapisan bawah. Jadi tidak hanya lapisan atas, menengah ke atas, tetapi juga lapisan bawah. Warta kerajaan Allah disampaikan kepada orang-orang miskin, orang-orang tak punya itu, ya.
saat gereja di dalam pewartaan kerajaan Allah tidak melulu memikirkan akhirat, keselamatan, kesalehan pribadi, tetapi mendorong orang untuk peduli pada orang-orang miskin. Nah, kalau kita membaca dan memperhatikan tulisan Santo Lukas yang lain, dia menulis kisah para rasul. Dia memaparkan gambaran yang ideal, visi mengenai cara hidup jemaat. Mari kita buka misalnya saja kisah bab 2, kisah para rasul bab 2 ayat 44 sampai 45. Nah, ini menarik. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Juga mirip apa yang ditulis oleh Santo Lukas dalam kisah bab 4 ayat 35, 32 sampai 37 ya. Judulnya cara hidup jemaat itu. Intinya dikatakan bahwa kepunyaan mereka itu adalah kepunyaan bersama, sehingga mereka tidak kekurangan satupun. Semua bisa mengalami sesuatu sejahtera di dalam hidup mereka, termasuk juga orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang miskin. Kepada umat yang tak peduli dengan amanat gereja perdana itu para rasul, kisah Ananias dan istrinya Safira itu kan mati terkutuk ya, karena mereka menahan miliknya ya, dan tidak mau membagikan kepada orang miskin. Itu ada pada kisah para rasul bab 5. Judulnya Ananias dan Safira. Ya. Dia berbohong kepada Santo Petrus mengenai kepemilikannya, dan ketika dia pulang dia mati. Ya mungkin karena sakit jantung atau apa ya kalau sekarang. Tapi itu yang terjadi dalam Alkitab. Para sahabat Oase ada sebuah kesadaran baru ya, yang mau dibangkitkan dalam gereja. Bukan hanya mengejar-ngejar kesalehan. Nilai-nilai kemanusiaan pun juga harus terwujud. Jadi tidak perlu membela Tuhan. Ya. Mungkin itu cara kesalehan masa lalu. Tuhan nggak perlu dibela. Ya. Tetapi yang perlu kita bela itu adalah orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Maka orang diajak untuk peduli, ya, untuk hidup berbagi satu dengan yang lain, termasuk juga membela ketidakadilan bila mana orang-orang miskin itu mengalaminya. Tidak hanya berkutat pada kesalehan pribadi dengan aturan-aturan agama yang memang ditaati. Itu sesungguhnya kita mau mencari selamat sendiri. Nah, paham gereja yang baru, iman itu tidak hanya diungkapkan. Kalau iman diungkapkan, itu memang betul. Kita memang rutin berdoa, kita rutin pergi ke gereja. Tetapi iman sekaligus juga harus diwujudkan. Nah, perwujudan itulah ketika kita mau peduli, ketika kita mau ya berbagi kepada sesama. Ya, sangat menarik ya Romo. Ya. Sangat menarik ini ya Romo. Ya. Jadi iman itu bukan hanya tentang kesalehan ya Romo, tapi tentang peduli kepada sesama. Ya, jadi kalau dalam rumusannya Mbak ya, para sahabat Oase itu iman
terbagi dua, tak terpisahkan tapi, yaitu iman yang diungkap, ungkapan iman, dan perwujudan iman. Ungkapan iman itu bisa kita jalani dengan doa-doa, dengan pergi ke gereja, ziarah, dan lain sebagainya. Jadi itu kira-kira berkaitan dengan relasiku ya dengan Allah, ya, dengan Allah. Namun ada sisi lain, ya, perwujudan iman. Ya. Perwujudan iman itu adalah imanku yang diwujudkan khususnya ketika kita melakukan karya-karya sosial, karya-karya pelayanan. Maka biasanya perdebatan diskusinya adalah ini ya Mbak ya, kalau bicara soal ini. Iman sebagai ungkapan dan iman sebagai perwujudan. Ada orang yang mengatakan, ya lebih baik saya di rumah aja. Tidak usah pergi ke gereja, saya berdoa kok di rumah. Daripada tuh ya, tetangga saya atau dia sebut nama gitu ya, dia tiap hari loh pergi ke gereja. Ya, tiap hari ikut perayaan Ekaristi, kemudian juga dia ikut komunitas ini, komunitas itu, tapi coba lihat hidupnya. Ngomongnya aja masih sinis terus, ya, dan dia tidak peduli juga kayaknya dengan orang lain. Ya lebih baik saya di rumah, ya, di rumah berdoa, udah, ya, kira-kira begitu. Maka kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, mungkin ada sisi lain yang disebut dengan ungkapan iman. Mungkin dia berbuat baik, ya, tetapi ungkapan imannya itu tidak nampak. Nanti Mbak ya, kalau bicara soal iman itu bisa lagi iman pribadi, ya. Kemudian juga iman komunal, yang juga harus diungkapkan, baik pribadi maupun komunal. Ya. Komunal itu berarti iman kita diungkapkan di dalam perayaan Ekaristi pada hari Sabtu sore atau hari Minggu. Kira-kira begitu. Ya, makasih Romo. Ya, jadi itu kisah Lazarus yang kita dengarkan pada hari ini. Kisah Lazarus yang miskin itu harus ditempatkan dalam kerangka ya, rasa peduli kita pada sesama. Dan Kuskupan Agung Jakarta melalui arah dasarnya untuk tahun 2022 ini ya Mbak ya, para sahabat puasa, itu kan mengambil tema menghormati martabat manusia. Ya. Itu berarti Kuskupan Agung Jakarta, umat Kuskupan Agung Jakarta berharap sekali untuk senantiasa peduli menghormati martabat hidup manusia. Itu sebagai langkah pertama ya Mbak ya dalam renungan kita ini. Iya, Romo. Yang kedua, langkah yang kedua itu menarik sekali. Kalau saya sih menarik. Ya. Entah yang lain. Injil Lukas itu tidak menyebut nama pada orang kaya itu. Ya. Nama itu kan sebuah identitas tuh ya, identitas. Namun orang kaya ini memang hartanya berlimpah, tetapi identitasnya itu tidak ada. Maksud saya dia hidup di dunia mungkin loh ya. Saya harus tanya pada Santo Lukas, si penulis Injil itu. Mungkin mau dikatakan bahwa orang kaya ini juga nggak punya tujuan hidup sesungguhnya. Apakah dia berpikir soal hidup di akhirat? Tidak tahu. Tidak tahu. Jangan-jangan tidak tahu. Ya. Dia berpikir bahwa dengan hartanya yang melimpah, dengan rumahnya yang segambreng, istilah saya, dengan uangnya yang tidak berseri, maksudnya uang yang laku juga, kan kalau tidak berseri nggak laku sebenarnya. Banyak ya Romo. Banyak sekali ya. Dia berpikir bahwa semuanya itu bisa diatur lewat itu, lewat harta kekayaannya. Dia tidak butuh apa-apa. Karena apa? Karena dia punya segala-galanya. Kalaupun dia butuh, dia bisa tinggal nunjuk,
Dia bisa tinggal menyuruh orang dan semua tersedia. Ya. Namun ya itu dia tidak punya nama, dia tidak punya identitas. Jangan-jangan Lukas mau mengatakan orang ini meskipun sangat berada, dia tidak punya tujuan hidup yang sesungguhnya. Kalau Santo Ignatius selalu mengatakan demikian. Ya. Manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Allah. Kalau itu dilakukan, itulah yang disebut dengan keselamatan. Keselamatan baik di dunia ini maupun juga di akhirat nanti. Kalau orang berpegang pada itu. Nah, itulah sebabnya orang kaya ini tidak punya nama, tidak punya identitas. Orientasi hidupnya itu tidak jelas. Mungkin hanya berpikir soal ya bagaimana misalnya saja menumpuk harta, bagaimana ya menghasilkan uang, dan kalau uang sudah bertumpuk-tumpuk seperti itu sudah banyak sekali, dia tidak tahu lagi. Mungkin hanya disimpan, ya di deposito dan lain sebagainya, nggak diapa-apain. Ya. Padahal ya harta uang itu adalah sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu yang menjadi keselamatan. Dan orang kaya ini terus-menerus menyimpan itu semua. Menyimpan dalam hati. Ya, Romo. Jadi kasihan sekali orang kaya ini ya Romo, tidak punya identitas. Dan hidupnya itu hanya menumpuk harta. Setiap kali menumpuk harta tanpa menggunakan harta itu untuk kemuliaan Tuhan ya Romo. Ya betul Mbak. Ibarat kata dia itu kan nggak punya nama ya. Nggak punya nama bisa dibayangkan ya. Dipanggil ini dia nengok, dipanggil itu dia nengok, dipanggil hehehe juga nengok kali ya. Saya juga nggak tahu ya. Ini adalah orang yang nggak punya identitas ya. Tapi kalau orang punya identitas dipanggil he aja kan juga orang marah gitu ya. Lu ngomong sama siapa gitu ya. Tapi orang kaya ini ya kasihan sebetulnya, kasihan. Meskipun dia kaya ya menurut kisah ya, Santo Lukas. Ya. Bagi saya itu menarik. Ya, terima kasih Romo Hardy. Kita nampaknya sudah akan ini dulu Romo, kita break dulu sebentar. Nanti kita akan lanjutkan kembali di sesi yang kedua. Oke, makasih. Terima kasih, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dan kemana-mana kami akan kembali di Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik. Terima kasih. Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Bernardus Hadijantan, Dermawan PR, dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami, orkaj2021@gmail.com, atau langsung ke nomor telepon kami 0881-0251-33438. Sekarang kita lanjutkan renungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Hadijantan, silakan dilanjutkan, Romo. Ya, tadi kita bicara soal orang kaya ya. Orang mengenai si kaya tanpa identitas, Romo. Yang tanpa identitas, yang sebetulnya orang kaya itu bisa berbagi, tetapi dia tidak melakukan. Ya. Kalaupun dia berbagi, rasa-rasanya juga kekayaannya tidak akan berkurang, ya, kira-kira begitu. Namun dia tetap terus-menerus menyimpan, ya, dan itu menjadi Tuhannya, gitu ya. Jadi harta itu menjadi Tuhannya dia, ya, sehingga terus-menerus ditumpuk-tumpuk. Andai aja, kalau dia berbuat baik, ya, entah sedikit entah banyak, ya. Ini juga menjadi sebuah keyakinan dunia akhirat pun akan mengingat kebaikan itu. Ya. Meskipun ya cuma sedikit, ya apalagi banyak, dunia akhirat akan mengingat segala kebaikan-kebaikan hidup yang kita berikan kepada orang-orang yang juga menjadi makhluk ciptaan Tuhan juga.
Nah, yang berikut adalah ini, ya. Ada orang yang mengatakan, mengapa orang kaya itu tidak punya nama, tidak punya identitas? Jangan-jangan Lukas pengen kita semua itu merefleksikan, ya, merefleksikan diri. Apakah yang kita miliki ini sebagai sarana atau sebagai tujuan di dalam hidup kita? Sarana itu berarti tentu saja untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Tetapi kalau harta itu menjadi tujuan, maka ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya, oleh orang kaya dalam kisah perumpamaan Lukas itu. Ya. Itu berkenaan dengan orang kaya. Sementara itu si miskin itu kan bernama Lazarus, ya. Lazarus itu artinya Allah penolong. Dari nama itu jelas, ya, bahwa Lazarus yang miskin ini mungkin dia tidak punya pembela di dunia ini, ya. Seperti yang dia harapkan ketika dia berada di depan pintu orang kaya itu, ya. Dia cuma minta, ya, mungkin sekedar nafkah makanan untuk mengisi perutnya, untuk menyambung hidupnya. Tetapi itu pun juga tidak diperoleh, ya. Lantas siapa yang menjadi penolong Lazarus ini? Ya, maka penolongnya adalah Allah sendiri. Ya. Itu identik dengan namanya, ya, nama diri, ya. Lazarus, ya. Sama seperti kalau kita punya nama, ya, punya nama ini, punya nama itu. Mungkin kalau saya dikatakan Hardi Jantan Dermawan, mungkin, ya, bukan mungkin, ya, kata itu kan menjadi identitas, menjadi sebuah nama. Ya memang juga harus diwujudkan gitu, ya, kedermawanan dan sebagainya. Itu sebab misalnya saja kalau saya diajak pergi ziarah misalnya saja, ya, ke luar negeri atau di dalam negeri, saya selalu menyiapkan yang namanya kolekte, ya. Jadi jangan mentang-mentang ini saya seorang pastor gitu, dia. Tetapi juga saya kan bagian dari umat Allah yang ada di seluruh dunia ini. Maka biasanya saya menyiapkan, ya, derma-derma untuk gereja-gereja yang saya kunjungi, entah di Tanah Suci, entah di Eropa misalnya gitu. Ya itu sebagai perwujudan lah, ya, dari nama yang saya sandang gitu, ya, dermawan itu. Mungkin kita juga sekarang ini misalnya saja banyak orang tua kan yang memberi nama kepada anaknya itu kan keren-keren, ya. Sampai bacanya juga sulit gitu, ya. Ya. Itu adalah sebuah doa dari orang tua. Maka anak-anak, ya, yang punya nama seperti itu, yang indah itu, ya, adalah baik itu mewujudkannya. Sebab itu menjadi identitas, menjadi juga tujuannya, tujuan dari hidup ini. Nah, si kaya, kembali lagi kepada si kaya, itu amat menikmati hidup dan kekayaannya. Sampai-sampai ia tidak melihat, ya, di depan pintunya, mungkin juga Lazarus sudah menggedor, tetapi pintunya itu tetap tertutup. Artinya apa? Artinya dia tetap tertutup matanya dan juga hatinya, ya. Dia tidak melihat dunia sekitarnya yang ada, tetapi dia melulu melihat dirinya sendiri. Itu yang namanya orang yang egois, ya. Orang egois, berbeda dengan orang yang altruis, ya, orang yang melihat sesamanya, maka muncul kata empati, simpati. Itu karena apa? Karena orang melihat, membuka hatinya kepada kesulitan, kesusahan orang lain. Ada kata yang menarik menurut saya, Mbak, ya, para sahabat oase. Itu kata dalam bahasa Inggris, think of
dengan think about, ya. Kalau think of itu memikirkan orang lain. Itu artinya dia peduli, ya, bagaimana ada orang kesulitan dan harus dibantu. Dia harus berpikir, ya, memikirkan orang lain ini supaya dia tetap selamat. Tetapi kalau think about, ya, itu cuma gosip tuh Mbak, ya. Gosip sana, ngomongin orang ini, ngomongin orang itu, dan juga tidak ada solusi yang dipecahkan untuk itu. Ya. Nah, bagi saya itulah kata think of, ya, memikirkan orang lain, ya, yang mau juga diajarkan untuk kita, ya, pada para pendengar, ya, sabda Tuhan minggu ini. Ya. Hati terbuka, ya, termasuk juga bagaimana kita memikirkan, ya, orang lain. Mungkin juga nggak bisa tidur kali, ya, nggak bisa tidur, kurang istirahat, ya. Karena itulah sebabnya ketika Yesus misalnya saja mengatakan, kan ada orangnya, Yesus, aku mau ikut engkau, ya. Tapi Yesus mengatakan anak manusia tidak punya tempat, ya, untuk meletakkan kepalanya. Oh, itu saya terkaget-kaget tuh, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Artinya kalau memang orang sungguh mengikuti Tuhan, benar Mbak, kurang tidur. Kurang tidur, memikirkan ini gimana sih, ya. Tapi kalau ada orang yang kebanyakan tidur, mager atau apa, itu berhati-hati tuh. Itu berhati-hati, ya. Ya, artinya juga bisa jadi gemuk, ya Romo. Ya, jadi gemuk, jadi melebar, sakit penyakit muncul, ya. Maka pada anak-anak remaja yang istilahnya mager Romo, mager, malas gerak atau apa, saya bilang aja, orang yang tidak gerak itu orang mati, tau nggak? Betul, ya. Tapi kalau orang yang bergerak itu adalah orang yang hidup, ya, orang yang hidup. Nah, kira-kira saya membayangkan, saya mengkontemplasikan orang kaya ini cuma mungkin duduk menikmati, ya. Mungkin juga tidak keluar-keluar. Orang miskin yang ada di dekatnya aja juga dia tidak lihat, gitu, ya. Nah, di lain pihak Mbak, ya, saya merasa, ya, apakah orang kaya ini jahat atau enggak kepada orang lain? Dia kan enggak jahat, gitu. Dia tidak jahat. Tetapi dari kisah ini mau dikatakan, kalau orang punya kesempatan berbuat baik, kalau orang itu punya tetapi tidak membantu orang lain, ya, cuma diam, itu masuk dalam kategori dosa, kira-kira begitu. Kategori dosa. Jadi sama aja kalau zaman sekarang itu orang yang cuek terhadap orang lain ini, ya Romo. Ya, bisa juga. Meskipun dia bisa melakukan sesuatu, ya. Saya, ya, ini pengalaman pribadi sih Mbak, ya, malu sih. Dulu waktu masih muda, ya, saya kan naik bis, ya, naik Metro Mini, ya. Kemudian berdiri saya. Maklum, Metro Mini kan kadang juga nggak ada pegangan di atas tuh Mbak, ya. Jadi juga harus pegangan kursi, ya Romo. Pegangan kursi. Itu pun juga kalau penumpangnya ini Mbak agak duduknya ke depan sehingga bisa dipegang. Kalau duduknya begini kan saya pegang apa? Pegang pundaknya kan pasti dia marah, gitu, ya. Maka saya berdiri jaga keseimbangan nih. Ya, kita tahu, ya, namanya sopir, ya, itu dia ngerem mendadak. Dan apa yang terjadi, saya jatuh, kemudian entah bagaimana itu ada anak muda, karena pakaiannya itu putih abu-abu, ya, malah tertawa, gitu, ya. Bukannya malah membantu saya yang jatuh itu, dia malah tertawa, kan jadi malu juga saya. Malah bukan ditolong, malah ditonton, ya Romo. Malah ditonton, malah dilihatin, diketawain, ya. Dia jatuh.
Ya, begitulah hidup kalau di luaran. Sekarang udah tidak naik bis lagi sih, Mbak. Ya, sudah ada fasilitas yang diberikan paroki. Tapi sekali-sekali saya juga pengen sih mau ya berjuang gitu bersama dengan mereka naik Transjakarta. Saya masih ingat tuh Mbak ya di Harmoni ya, tahu Harmoni itu kan berdesak-desakan tuh ya, berdesak-desakan. Ya kadang ada orang berdiri di depan pintu tapi nggak naik, kan kurang ajar juga tuh ya. Bukannya kasih yang lewat jurusannya karena dia menunggu bis yang agak kosong gitu. Supaya dapat kursi untuk duduk. Supaya dapat kursi gitu. Ya udah akhirnya saya dapat, ya saya harus mengejar bis itu. Kalaupun di dalam juga ya khususnya ya itu ya Mbak ya, mama tuh kan sekarang ya yang di luaran bisa sikut sana bisa sikut sini tuh saya cuma diem aja kalau udah begitu saya cuma diem aja. Tapi itu masa lalu ya masa lalu. Tapi pengalaman-pengalaman itu ya menarik sih, menarik dalam artian bagaimana di tengah-tengah ya keseharian, kesibukan kita, kelelahan kita diajak untuk tetap peduli pada orang lain. Jadi kalau ada kesempatan sedikit aja untuk peduli, mengapa tidak kita lakukan gitu ya. Atau yang sederhana aja, ketika kita duduk di bis atau apa, mungkin kalau kita bisa memperhatikan kira-kira orang ini membutuhkan duduk atau apa, kan kita bisa gantian. Hal-hal yang sederhana yang bisa kita praktekkan di dalam hidup ini, ya, kalau punya kesempatan, kalau kita punya mungkin memiliki ya entah waktu, entah saat yang baik, ya seperti itu, dan kita bisa menolong orang lain, rasa-rasanya juga menyenangkan. Seperti ya saya bayangkan pintu surga itu terbuka. Dan kalau kita meneruskan kembali kisah orang kaya dan Lazarus ini, kan akhirnya kan mereka kan mati juga ya, mati sementara ya di surga di akhirat. Ini yang menarik juga nih Mbak ya, si orang kaya masih tetap nyuruh-nyuruh loh ya. Iya. Suruhlah Lazarus ya. Ini kebiasaan nih Romo ya, mungkin kebiasaan di dunia. Ya, di dunia seperti itu, di akhirat juga seperti itu. Itu menarik sekali bagi saya. Ini orang kaya ini luar biasa nih ya. Orang yang di akhirat pun dia tidak peduli gitu ya. Tidak peduli, cuma bisa menyuruh ya, menyuruh Lazarus, kemudian juga menyuruh Abraham, tolong beritahu tuh ya saudara-saudaraku supaya tidak seperti aku ini ya. Kemudian akhirnya kan Abraham memberi jawaban ya. Ya pada mereka kan sudah ada hukum ya. Mereka juga percaya dengan nabi-nabi yang pewartaan para nabi gitu ya. Yang harusnya juga tahu gitu ya. Pengetahuan seperti itu menjadi jalan ya, jalan untuk menuju dunia akhirat. Ya itu ya Mbak ya, mengenai orang kaya dan Lazarus itu. Bahkan di akhirat pun dia tetap menjadi bos gitu. Padahal dia sudah tak berdaya sama sekali. Ya. Maka pewartaan minggu ini menurut saya itu ya, kita sebagai murid Tuhan, ya pengikut-pengikut Tuhan, pesan yang mau disampaikan adalah ini: jadilah teman yang baik, ya teman yang baik, baik untuk orang kaya maupun juga orang miskin. Menjadi teman orang kaya itu berarti ya gugalah ya hati orang-orang kaya untuk memperhatikan orang-orang di sekitar. Biarlah kekayaannya itu demi nama kemuliaan Tuhan. Kalau saya perhatikan dengan program-program yang dibuat paroki maupun juga Keuskupan Agung Jakarta dengan arah dasarnya,
sudah mengarah ke sana. Sekarang persoalannya bagaimana orang-orang yang punya itu mau terbuka hatinya. Dan menurut saya sudah banyak ya, orang-orang yang mau terbuka, yang mau berbagi. Dalam Mazmur itu dikatakan demikian, ya, Mbak ya, para sahabat Oase, janganlah takut dengan kekayaan, janganlah takut. Ya. Nggak perlu khawatir dengan kekayaanmu, pun kalau kekayaan itu bertambah. Ya. Asalkan yaitu ya semuanya itu menjadi sarana kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sementara itu kepada si miskin mau diwartakan seperti ini. Akan kesadaran ya, menyadari akan kebaikan dan kemurahan Tuhan melalui orang-orang yang memang berada itu. Yang memang punya visi harta kekayaan sebagai sarana demi kemuliaan nama Tuhan. Kira-kira itulah yang menjadi pewartaan pesan ilahi yang mau disampaikan kepada kita semua melalui Injil Lukas yang indah ini. Ya, terima kasih Romo Hardy untuk permenungannya. Hari ini Romo sangat menginspirasi kami sekali, Romo, bahwa tadi Romo mengatakan bahwa kita hendaklah menjadi teman hidup yang baik, baik bagi orang yang kaya maupun orang yang miskin. Ya. Bagi si kaya, kita menggugah hatinya untuk memperhatikan orang-orang di sekitarnya, dan bagi orang miskin, kita semakin menyadari agar mereka semakin menyadari akan kebaikan dan kemurahan Tuhan melalui orang-orang yang kaya itu, Romo. Ya. Semoga kita yang mendengarkan, sahabat Oase Rohani Katolik yang mendengarkan permenungan Romo Hardy pada hari ini dapat menjadi teman-teman yang baik, baik segi si kaya maupun si miskin. Kita sudahi dulu, Romo, perbincangan kita pada hari ini. Kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Hardy. Silakan Romo Hardy. Ya, mari kita berdoa bersama-sama para sahabat Oase. Ya Allah, kami bersyukur untuk sabda Tuhan yang kami dengarkan minggu ini. Kami diajarkan untuk membuka pintu hati orang-orang di sekitar kami, dan semoga hati kami ini selalu Kau curahkan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau berbagi, membagikan kepunyaan kami kepada sesama, terutama mereka yang berkekurangan. Dan hantarlah kami selalu untuk merindukan harta abadi di surga, di akhirat nanti, dengan perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan di dunia ini. Dan sekarang Tuhan, berkatilah saudara-saudariku, sahabat Oase Rohani Katolik, dengan berkat yang melimpah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Hardy dapat menambah semangat iman kita untuk memakai kekayaan sebagai sarana kemuliaan Tuhan. Akhir kata, kami berdua, Romo Bernardus Hardy Jantan Dermawan PR dan saya Katrina Utami, pamit undur diri, sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.